إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الأساتذة والأستاذات حفظكم الله. Alhamdulillah, ini bab terakhir, al-faslu sadis asyar. Al-faslu, jazakallah khairan, sudah diingatkan Ustaz. Jadi bagian ke-16 yaitu Fadhailul Quran. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Fadhailul Quranil Karim, keutamaan Al-Quranul Karim. Warada al-katsiru min al-ayatil karimati wal ahadits asy-syarifati allati tadhkuru al-Qur'ana wa fadlahu wa tahuthu ala tilawatihi. Nadhkuru minha jumlatan fima yali. Waradal katsir, banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dan hadis-hadis. Jadi ayat Quran Al-Karimah yang mulia ini dan hadis-hadis syarifah yang mulia disandingkan jadi satu sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlah. Ala wa inni utitul Qur'an, utitu al-Qur'an wa mithlahu. Ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku utitul Qur'ana, diberi oleh Allah Al-Qur'an, wa mithlahu, dan yang semisal dengan, yang setara dengan Quran dari segi ketaatan kita kepadanya, itu adalah apa? Al-hadis alias as-sunnah. Jadi Quran sunnah. Kita mau ngaji Quran, ngaji hadis, maka statusnya sama. Dari segi apa? Ketaatan kita, ketundukan dan loyalitas kita. Dari segi semangat kita sama. Cuman Quran punya pahala dalam hurufnya. Kalau hadis tidak ada, itu aja. Kalau baca hadis per hurufnya tidak ada pahalanya, tapi pahalanya thalabul ilmi. Maksudnya nggak disebutkan spesifik. Ada pahalanya, tapi pahalanya bukan seperti Al-Quran, pahala thalabul ilmi. Kalau Quran itu thalabul ilmi dapat, baca nggak tahu artinya dapat, gitu ya. Makanya di sini Quran sunnah setara ya. Allati tadhkuru, yang menyebutkan Quran dan kemuliaannya. Wa tahutsu ala tilawatihi. Nah, ini kelebihannya Quran adalah dipakai untuk tilawah. Kalau as-sunnah yang penting kamu ngamalkan sesuai sunnah. Bacaannya, hadisnya bahkan boleh diriwayatkan tidak plek saklek ya. Tapi riwayat dengan makna boleh kalau hadis. Kalau Quran tidak boleh. Intinya maknanya sama, begini nggak boleh, harus plek sesuai firman Allah. Minha, ya, di antaranya ada secara umum adalah berikut, secara global seperti berikut. Famimma warada minal ayat, ya, dan yang terdapat, yang turun ada berupa ayat-ayat sebagai berikut. Sekarang yang ada, yang turun berupa ayat ya, yaitu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Al-Isra
82. Apa maksudnya ini? Ustaz Aziz mungkin nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Apa itu? Intinya. Ya, Allah turunkan Quran ini sebagai apa? Dia adalah obat. Obat apa? Obat bagi hati kita itu. Sakit beneran atau obat ketika kita galau, gundah. Ketika orang gundah kok diobati dengan Quran, ya, dia penuh keimanan di dalam hatinya, maka benar-benar akan menjadi penyembuh. Warahmah, dan apa ini? Rahmat Allah lil mukminin, bagi orang beriman. Masya Allah. Quran ini nggak akan antum tenang, nggak akan suka, nggak akan mengikuti kajiannya dan nggak akan menyetorkannya kecuali diberi rahmat oleh Allah. Rahmah itu kasih sayang Allah kepada antum bagi orang-orang mukmin, yang itu bisa menjadi penyembuh. Sidik-sidik antum Quran, kok bisa jadi penyembuh? Karena rahmat dari Allah. Tapi lawan rahmat adalah murka Allah. Salah satu murka Allah adalah apabila kita dijauhkan darinya, yaitu apa? Al-Quran wa mithlahu. Ketika kita menjauhkan diri dari Quran dan Sunnah, baik berupa mengamalkan dan juga mempelajarinya, maka ini adalah kebalikan dari rahmat. Sehingga ketika kita diingatkan oleh Allah dengan sesuatu yang berat bagi kita, kok kita kembali lagi normal kembali, maka rahmat Allah sudah mulai mengisi hati kita. Lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Jadi kadang kita heran ya, kok ada orang yang hiburannya itu Quran. Saya dulu sempat heran, waktu saya nyantri itu bosen banget. Santri SMA waktu itu, SMP itu kan saat orang-orang tuh kayak didikte gitu, masuk pesantren, jadi suruh baca ini baca itu. Kadang kurang motivasi ya, karena saking banyaknya santri ya. Mungkin ustadznya ora sempat siji-siji dimotivasi. Tapi karena ada motivasi dari orang tua, sosok ibu, sosok ayah yang mengisi, nah itu penting. Karena ustadz di pesantren tidak bisa diandalkan kalau masalah controlling adab, controlling apa terhadap Quran, amalan sehari-hari. Itu bosan. Saya sempat heran sama si mbak saya itu yang umur 70, umur 80 sampai 80-an itu kok hiburannya Al-Quran gitu. Jadi kalau beliau sedih itu baca Quran, sholat duha, tahajud, betah mentok babak. Kita di depan komputer ya lagi nge-game. Si mbak ngaji gitu. Nah itu justru membekas di kita ini. Ya Allah, kita kayak begini ya. Beliau ngaji, jadi ada tekanan batin sebenarnya. Cuman gimana caranya biar menikmati itu? Oh tadi rahmat Allah bagi orang mukmin tuh ini. Kalau kita belum menikmati solusi Qur'ani, nah kita masih butuh untuk mendekat dulu, minimal mendekat ya kepada penyampaian yang berhubungan dengan ini. Kemudian Al-Qamar, Allah motivasi lagi. Ya tadi pertama apa? Quran itu penyembuh. Jadi simbah dulu yang rajin ngaji itu nyembuh ke hatine. Ya, rahmat. Nggak bisa jadi penyembuh kalau kita nggak dapat rahmat. Sedangkan ini mahal sekali rahmat dari Allah ini. Dengan cara apa? Menundukkan diri. Gimana Ustaz cara menundukkan diri? Kita nggak usah peduli apapun, siapapun, tapi yang penting yang disampaikan apa? Firman Allah atau bukan? Hadis Rasul atau bukan? Kembali lagi ke An-Nisa 59 ya. An-Nisa 59 ya. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, udah. Taatilah Allah. Ati'unya 2 ya. Kita kembali ke situ aja. Ati'u, kita murojaah ya. Ati'ullah ya. Terus yang selanjutnya apa? Ati'unya berapa kali? 2. Yang pertama untuk Allah, untuk Rasul. Ulil amri minkum ada ati'unya enggak? Enggak ada. Terus langsung wa ulil amri. Ya.
Kenapa ulil amri nggak ada ATU? Meskipun ini wawunya atofnya ke sini. Kenapa kira-kira? Kenapa ulil amri nggak ada ATU ulil amri minkum? Karena ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Lihat ulil amrimu kui, pimpinanmu kui melanggar syariat atau tidak ketika memotivasi kita atau menyuruh kita. Oh, ini sesuai dengan firman Allah. Nah, itu wajib ditaati. Tapi kalau maksiat, mau nyuri maling atau nyuruh apa, nyuruh ngoplos, oh, cium, nyuruh ngoplos loh si viral ini. Oh, enggak oplosan, itu namanya blending. Pripun toh jenengan niku? Paham blending mboten? Niku blender nih loh. Blending artinya apa, Pak? Mencampur. Oh, dihapus itu aja kan. Perkara udah bahasa Inggris. Sami mawon nggih. Ngoplos ra ento, Pak. Entuk blending. Keren. Nek ngoplos ki wong cilik, ya blending ki pejabat. Kan bahasanya keren. Alhamdulillah tidak ada di sini ya. Itu di Jepang sana itu ya. Kuno. ATU-nya 2 kali. Ulil amrinya. Berarti ulil amri ini harus sesuai dengan Quran, Sunnah. Kalau sesuai, wajib ditaati. Bahkan pada urusan dunia yang sifatnya pasti untuk akhirat dunia itu. Contohnya dunia untuk akhirat apa? Belikan listrik untuk masjid. Namanya itu kan perintah dunia. Tapi akhirat, kenapa? Karena untuk ibadah jamaah. Nah gitu. Kecuali antum bilang sedotan listrik masjid, kemudian omahmu dewi, lah itu ulil amrinya nggak benar. Itu jangan ditaati. Kemudian yang kedua, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan Allah telah mempermudah bagi kita Al-Qur'an ini lidzikri, untuk diingat. Quran ini mudah untuk diingat. Fahal mim muddakir, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Ya. Fahal mim muddakirin, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran dari isinya? Artinya Quran itu diingat, dihafal, dan diambil pelajarannya, ditadabburi. Gitu ya. Al-Qamar ayat 17. Sehingga yang ada di sini kita sekarang ini, kita selesai ulumul Quran, tugas kita nanti mentadaburi dengan membaca tafsirnya. Nah, seperti itu. Level selanjutnya kita sekarang setelah ini adalah tafsir, karena kita sudah mempelajari ulumul Qurannya. Kemudian berarti pertama sifat rahmat, kedua mudah diingat dan diambil pelajarannya. Keren ya Al-Quran ini. Tentu siapa yang mampu, yang diberi rahmat. Maka kita selalu disuruh Nabi berdoa apa? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang saya diajari oleh guru-guru saya, Ustadz Adriansah Rosad. Ya. Kemudian yang ketiga, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Waqiah 7778. Quran yang mulia. Quran ini selalu maknun. Maknun itu adalah dia terjaga ya, di dalam sebuah kitab yang terjaga. Jadi nggak mungkin ya Al-Quran itu berubah-ubah teksnya dari dulu sampai sekarang. Qiraah sab'ah ya segitu, qiraah asyarah segitu, begitu bacanya. Kan ada ikhtilaf Ustaz dalam rosem, dalam pengucapannya nggak ada. Dan dalam ikhtilaf rosem itu pun sudah ditarjih, yang ini yang rojih sudah. Kalaupun rosem beda, lafadznya nggak ada yang beda ya, cara bacanya nggak ada yang beda.
Jimalat atau jimalat tulisannya itu ya. Karena dua riwayat ada yang jamak, ada yang mufrad, jadi nggak ada masalah. Kemudian yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4. Rattil, baca Quran dengan tartil. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Ya, membaca Quran dengan husnul ada, membaca Quran dengan makhraj sifat yang tepat, dengan tadabbur. Membaca Quran dengan makhraj sifat yang tepat, dengan tadabbur. Jadi jangan sampai kita itu ketika diingatkan malah marah-marah. Jamaah sekarang tuh ya sudah pada belajar tahsin, jadi kalau ustadznya nerangin kurang fasih dikit aja kita diprotes, dikomplain. Ustadznya kok kurang fasih toh? Nah, kita selaku ustadznya harus muhasabah, memperbaiki bacaan kita. Karena jamaah-jamaah kita itu udah pada tahsin pinter-pinter, ya pinter ngeritik rakyatan. Nek kon ngaji jane yo apik wis latih. Tapi nek ngeritik wis pinter alhamdulillah. Enak peningkatan. Begitu. Ada yang komplain soalnya, ada ustadz kabir ya komplain itu jangan kita hulu, wah terlalu tahsin, terlalu ngaji qiraah sehingga hulu itu gimana Ustaz? Hulu itu ya a'udzubillah, itu bukan hulu. Yang benar gimana Ustaz? Gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu aja. Nah ini nggak tepat ya. Soalnya tartil itu artinya apa? Makhraj sifat harus masuk. Kemudian tadabbur. Tadabbur itu apa? Kalau lewat yastaghfirun umpama gitu. Yastaghfirun atau istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, terus kita istighfar, astagfirullah, ingat dosa-dosa kita. Itu tadabbur ya, tartil. Berarti baca Quran tadi ya, Quran bisa sifat, bisa syifa, bisa rahmat dari Allah ya. Mudah dan membacanya suruh tartil. Yang terakhir dari pembahasan di sini, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Yang Allah berikan kepada mereka Alkitab itu mereka selalu membacanya adalah dengan sebenar-benar tilawah. Jadi membacanya dengan tilawah yang benar. Ulaika yu'minuna bihi, imannya benar, tadabburnya benar ya. Membaca Qur'annya sebenar-benar bacaan. Nah itu, kita disuruh baca Qur'an sebenar-benar bacaan, memahaminya sebenar-benar pemahaman, dan imannya sebenar-benar iman. Nah, semoga itu ada pada hati kita. Wa mimma jaa fil hadits syarif, sekarang yang datang di hadis, yang ada dalam hadis. Apa itu fadilah Quran? Yaitu Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Quran adalah menurut Nabi Muhammad SAW kitabullahi tabaraka wa ta'ala. Ya, ini adalah kitabullah, kitab Allah tabaraka wa ta'ala, yang diberkahi dan tinggi. Fihi naba'un ma naba'u afwan ya, ini mudhaf ke ma, naba'ul ladzi qablakum, yani naba'ul ladzi naba'u ma qablakum. Di dalamnya Quran terdapat naba, kabar umat-umat ma qablakum, sebelum kalian. Berarti kisah-kisah Quran ini sepertiganya adalah kisah-kisah. Maka apabila anak-anak kita dakwahi, itu banyakin kisah, karena Quran udah ngajarin itu. Orang dewasa juga suka kisah, apalagi anak-anak. Dibikin yang seru ya. Memang jadi guru ngaji kudu apa ya, pinter menghadapi anak-anak ya. Ada kisah yang mereka udah bosen gitu ya. Saya pernah itu ngajar. Sekarang kita akan berkisah tentang orang yang
dilarang berbohong ya. Kisahnya adalah tentang orang yang berteriak-teriak serigala, 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 serigala. Enggak, harimau, saya bilang gitu. Nah, jadi guru itu kudu pinter. Akhirnya ketika kita bilang iya kisah serigala itu, mau bosan Ustaz, gitu mereka. Saya punya strategi. Enggak, kisah tentang harimau. Wah, mau dengar gak? Mau. Isinya podo aja. Mau serigalanya diganti harimau. Jadi kita harus pinter menghadapi anak-anak. Wa khabaru ma ba'dakum, dan kabar setelah kalian. Maksudnya kabar terdahulu zaman Nabi Yusuf, Nabi Musa ada, terus kabar hari kiamat juga ada. Wa hukmu ma bainakum, dan isinya adalah hukum, bagaimana menghukumi sesama kalian. Ya, bagaimana kita itu dihukumi oleh Quran. Jika ada perselisihan apa firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apa yang membuat orang itu damai? Semeleh, dia siap dihukumi kepadanya kitabullah. Aku nek salah ya wis, aku tak sing ngalah. Lah wong aku salah. Gitu. Kenapa? Karena dia ingat firman Allah, farudduhu ila Allah wa Rasul. Berarti menurut timbangan Quran Sunnah aku salah enggak? Gitu. Mamanya saya jalan tiba-tiba nginjak kakinya Pak Johan, jeduong gitu, tak injak kakinya. Kemudian Pak Johan marah. Kira-kira yang salah siapa itu? Yang harus muhasabah siapa? Pak Johan atau saya? Pak Johan sih kakinya naruhnya sembarangan, atau sayanya yang injak. Harusnya saya hati-hati dalam berjalan. Kira-kira menurut antum yang layak disalahkan siapa? Yang nginjak. Nah, berarti inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Kemudian al-mustabbani maqala fa'al badi ma lam ya'tadil mazlum, yang dihukumi adalah yang memulai ternyata. Oh, yang memulai gara-gara saya Pak Juan marah-marah. Berarti dengan adanya hadis dan ayat tadi saya langsung tunduk. Oh iya, ya udah saya salah. Ya udah ya Pak Juan, saya mohon maaf. Dengan perbuatan saya tadi, saya minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Mohon maaf ya Pak Juan ya. Ngaten nggih Pak, dimaafkan nggih? Nah, sampai bilang begitu, tak tanya, itu hidup ini damai. Damai. Kemudian huwal faslu laisa bil hazl. Al-Quran itu adalah al-faslu, pembeda antara hak dan batil, laisa bil hazl, bukan candaan. Quran ini adalah al-faslu, yaitu pembeda antara hak dan batil, laisa bil hazl, yang bukan merupakan candaan. Pemisah ya, al-faslu, bukan candaan. Quran tidak boleh untuk candaan. Mantarokahu, nih, siapa yang meninggalkan Quran min jabbarin, karena keangkuhan, kegengsian dan kesombongan. Jabbar itu sewenang-wenang karena sombong, gengsi. Jadi meninggalkan suatu Al-Quran, pembahasan isinya Quran, karena keangkuhan, kegengsian dan kesombongan kita, qasamahullah, Allah akan hancurkan dia Ta'ala yang maha tinggi. Makanya saya waktu di depan Universitas Abu Nur, saya biasanya ikut majelis sanad syarah Sahih Bukhari, Syekh Hani Sya'al. Suatu hari saya itu nggak ikut kajian lagi, suatu hari. Gara-gara apa? Saya aras-arasan. Waktu itu malas. Ternyata orang rajin bisa malas, apalagi yang nggak rajin ya. Yang rajin aja bisa malas. Saya lewat di depan masjid itu, tapi saat malas-malasnya saya waktu itu, saya langsung ingat surat Al-Kahfi. Langsung saya ingat Al-Kahfi 28 ya kalau nggak salah. Ya Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya Bu, ya sabar terus. Dalam hati saya itu dibengoki malaikat, dibengoki diri jiwa saya itu bengok. Bu, ya sabar sinau kono. Ya yad'una rabbahum, mereka itu ya berdoa ya begini. Bu, ya sabar membersamai thalabul ilmi. Akhirnya saya jadi tertekan itu, mau pulang itu. Akhirnya ya pulang. Itulah
Itulah anak muda yang masih begitu. Tapi besoknya saya hadir kajian lagi, alhamdulillah. Dan menyesalnya saya, kenapa kok dulu sempat bolos? Itu menyesalnya saya sampai sekarang gitu ya. Itu padahal Sahih Bukhari loh. Udah setengah kitab saya udah selesai. Tiba-tiba saya waktu itu malah pergi. Padahal orang di sini banyak yang pengen kayak saya, maksudnya belajar di sana. Saya yang udah di sana malah tidak maksimal. Waktu itu saya pernah mengalami seperti itu. Cuman sejelek-jeleknya kita, makanya ingatlah ayat Allah. Ya. Kenapa? Ternyata ngeri nih hadisnya. Siapa yang meninggalkannya Quran, meninggalkan baca, meninggalkan apapun ya, belajar menyetorkannya, min jabbarin, karena tadi sikap keangkuhan kita, Allah akan menyengsarakannya, menghancurkannya. Makanya supaya kita bahagia, kembalilah lagi ke Quran, ke hadis seperti sedia kala. Wa man ibtagha huda, siapa yang mau mencari hidayah fi ghairihi, pada selain Quran, adallahullahu taala, pasti Allah akan menyesatkannya. Kau mau cari kebahagiaan selain di sini, maksudnya di Quran ini, pada Quran ini, mau kita alihkan kebahagiaan kita umpamanya dengan cara apa? Ngerokok, ngegame, apalagi khamr dan lain sebagainya. Allah akan menyesatkannya. Kamu mau cari hiburan, hidayah, apapun ya selain Quran, Allah pasti akan menyesatkan. Dan penyesalan itu akan ada setelah kita mengarungi kehidupan yang kita kira indah itu. Wa huwa hablullahil matin, karena Quran itu dia adalah tali Allah yang kuat. Jadi kalau tali ini enggak kita rawat, putus nanti. Ya. Tali ini enggak dirawat, putus. Dibaca Ustaz Alia, wa huwa dzikru. Ya, Al-Quran itu adalah zikir yang Al-Hakim, yang dia apa namanya yang kuat, bijaksana gitu ya. Zikir intinya dia adalah zikir yang kuat. Al-Hakim itu kuah juga. Kemudian wahwa. Nah makanya Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Katsir menafsirkan as-siratal mustaqim adalah al-Islam, dan dialah Islam, maksudnya dan dia adalah jalan yang lurus ya. Apa jalan yang lurus? Yaitu dinul Islam. Dinul Islam itu ada di Quran dan Sunnah. Terus dibaca bahwa artinya apa? La tazighu bihil ahwa'u. Zawa yazighu apa tazighu? Dia tidaklah melenceng ya. Dia tidaklah melenceng, tidaklah menyeleweng. Artinya apa? Quran itu dia yang tidak bisa diselewengkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu al-ahwa la tazir, gak bisa menyelewengkan bihi. Ya, dengannya. Hawa nafsu gak bisa membuat Quran ini melenceng, gak bisa. Kalau kita pakai Quran, hawa nafsu kita pasti akan hilang. Tinggal satu saja. Mau kita lakukan nafsu ini atau kita ikuti keinginan Al-Quran. Jadi yang hawa nafsu itu diberesin sama Al-Quran ya. Korupsi gak boleh kan, Quran beresin. Wala, lanjut. Jadi lisan itu tidak taltabis. Taltabis itu kecampur-campur, belepotan. Maksudnya lisan kita tidak bingung. Ya. Wala taltabisu bihil alsinah. Tidak bisa dibingungkan oleh lisan-lisan. Tidak bisa Quran itu dibingungkan dengan lisan kita. Quran itu sudah pasti ya tidak bisa terpengaruh oleh lisan-lisan kita. Kecampur, maksudnya orang tuh jadi bingung gara-gara lisan kita. Enggak, tengok aja Quran. Dia ada ketegasan di situ, ada kepastian di situ. Tidak dibingungkan oleh lisan-lisan manusia biasa. Kalau antum dengerin lisan manusia bingung antum.
lihatlah lisannya yang dikaji Quran. Nah itu dengerin aja, insya Allah tidak ada kebingungan di dalamnya. Terus selanjutnya wala tashba'u. Ulama itu nggak bisa kenyang kalau membahas Quran. Ulama itu nggak kenyang-kenyang kalau membahas isi Al-Quran. Ada aja pembahasan sampai jutaan kitab ya, tentang Quran jutaan kitab masih aja ada ya yang luput ya, alias ilmu ini yang perlu dibahas gitu. Ulama tidak kenyang dengan Quran ini. Kemudian nah ini ya, wala yakhluqu, bisa khaliqa yakhlaqu, bisa khalaqa yakhluqu, boleh dua. Ini bukan menciptakan loh artinya ya, beda. Wala yakhluqu, yakhluqu bima'na balia. Balia itu artinya usang, rusak, usang, fana ya, fana, balia. Wala yakhluqu ala kathratir raddi. Quran ini tidak akan usang meskipun kathratir radd, banyak diulang. Quran ini nggak akan usang, nggak akan bosan meskipun banyak diulang. Loh saya kok bosan Ustaz? Nah imanmu dipertanyakan. Maksudnya rahmat Allah itu udah masuk belum? Kalau kita dirahmati Allah kita nggak bosan. Kira-kira kalau Quran memperingatkan kita ya lewat lisan siapapun, lewat lisan Ustaz Aziz, lewat lisan Ustazah Alfi, kira-kira kita diingatkan tuh seneng atau panas? Kalau Quran memperingatkan kita lewat lisan siapapun, gimana? Menurut antum gimana Ustaz Alia? Kalau ada Quran memperingati kita, kita itu panas awalnya atau kita adem? Mungkin awalnya panas ya, tapi setelah itu kita berusaha mengademkan diri. Tergantung, kalau yang ngomong Pak Johan panas mungkin. Jadi kita lihat isinya saja ya. Orangnya yang ngomong biarin aja, yang penting isinya kalau itu baik bagi kita, kita terima. Bismillah. Ustaz-ustaz di sini siap menerima kritikan dari Quran. Kalau kita salah, siap ya. Termasuk saya, kita semuanya harus siap apabila Allah mengingatkan kita dengan ayat-ayatnya. Ustaz ini kan akad nggak benar ini Ustaz. Harusnya ini akad mudharabah atau samsaroh atau apa Ustaz. Nah, kita harus berani siap berbenah ya apabila kita ada salah. Wala tanqadi ajaibuhu, dan keajaibannya tidak pernah habis. Tanqadi habis. Wala tanqadi ajaibuhu, keajaibannya nggak pernah habis-habis, nggak habis-habis. Keren ini. Untuk mau bahas keajaiban Al-Quran, wah nggak habis-habis. Ya seperti yang dulu pernah kita bahas ya, kullun fi falak, di balik-balik tetap ajaib, muter-muter. Kullun fi falak sesuai realita berputarnya tadi bumi, matahari, siang dan malam. Dibaca Pak Johan an Abi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini mathalul utrujjah gitu ya. Ini ada internet dah ya, kita lihat utrujjah itu gimana gambarnya ya. Mathalul artinya apa Pak Johan? Coba artinya apa? Misalnya orang-orang mukmin yang membaca Quran adalah seperti utrujah. Ya, utrujah itu sejenis lemon ya, kayak jeruk. Atau bahasa ilmiahnya namanya sitrun. Buah sitrun. Ada buah itu buah sitrun. Nah, sitrun itu apa? Buah seperti lemon. Dia baunya wangi banget, jos. Baunya wangi banget. Ya. Utrujah itu sejenis jeruk, sejenis lemon. Rihuha, Ustaz Ahmad dibaca rihuha.
Nah, apa itu maksudnya? Nah, aromanya wangi, utrujah itu ya. Dan juga apa? Ininya enak. Rasanya enak. Maksudnya ya kecut. Kecut itu bagi orang Arab enak. Nah, kayak gula enak ya. Yes, wedang jeruk lah. Gitu ya. Baunya enak, rasanya enak. Kemudian utrujah itu seperti lemon, nanti bisa dicek riwayatnya. Terus Aziz wa mathal. Nah, bentar. Tadi mathalu itu permisalan. Permisalan mukmin yang membaca Quran seperti utrujah. Ya. Wangi, enak. Nah, sekarang mathalul mukmin alladzi kamathalil tamrah. Ya, permisalan seorang mukmin yang mukmin tapi nggak baca Quran ya. Kamathalit tamrah, seperti kurma. Benar, seperti kurma. Terus lariha, pokoknya ada lariha, la jaroma, la khaira fi katsiri min ajwahum. Lariha apa? Muha hulwun. Nah, jadi orang mukmin tapi nggak baca Quran, dia seperti kurma. Yang kurma itu baunya gimana? Nggak terlalu lah, nggak tercium banget baunya. Wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Ya, masih mending ya. Tapi ya ojo gini-gini banget ya. Mending utrujah. Lalu Ustaz Alia wa mathalul Nah, permisalan apa Ustaz? Orang munafik yang membaca Quran. Nah, ini orang munafik tapi ngaji Quran piye? Mathalul seperti tanaman raihanah. Raihanah itu kayak gini, Ustaz. Ini tanaman apa nih? Nah, raihanah. Apa? Tanduran apa? Hah? Kemangi ya? Terus sanes? Ya, mirip-mirip kemangi begitu ya. Kalau di ini artinya kemangi, di kamus artinya kemangi, seperti daun kemangi. Daun kemangi itu rasanya apa? Rasa wangi loh. Tak balikin dengan TK loh. Rasanya enak apa enggak kemangi itu? Kalau dimakan sendirian caton gitu. Oh, enggak enak ya. Nanti pipisnya antum wangi, keringetnya wangi, nafasnya wangi. Rihuha, apa Ustaz tadi rihuha artinya? Artinya baunya wangi, tapi rasanya pahit, getir. Ya, kalau kemangi itu kan kalau dirasakan getir ya, pahit, getir, pahit rasanya. Ada yang bilang kalau anak kecil pahit, kalau kita bilang getir. Jadi kemangi itu baunya enak. Orang ini baca Quran ini keren, tapi munafik. Rasanya isi hatinya itu pahit. Ya. Kalau orang mukmin tadi utrujah. Kalau ngaji, kalau nggak ngaji tamer, ya, tamroh, alias Quran. Kalau munafik baca Quran apa tadi? Seperti ya, paling tuh raihan kemangi ya. Seperti tanaman kemangi, raihan. Kemudian Ustazah Hamidah, wa mathalul wes munafik orang ngaji gitu ya. Terus kamathalil Hamzalah. Orang munafik nggak pernah ngaji. Ya itu seperti Hamzalah. Semoga kita ini minimal kurma ya. Minimal kurma nih pas orang ngaji. Jangan sampai kita Hamzalah. Hamzalah itu bentuknya kayak begini ya.
Nah, apa nih? Broto kali. Sanes. Bentuknya kayak semongko tapi cilik. Isinya begini. Ini untuk obat ini. Nah, biji-bijinya ada kayak gini. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau saya baca-baca itu ini apa ya, buah yang pahit gitu. Pahit rasanya, enak. Pahit, nggak enak. Ya beginilah hamdulillah. Saya belum pernah lihat tanaman ini di Indonesia namanya apa. Mungkin ada yang pernah lihat? Kenapa? Ya, hamdulillah tuh begini. Apa itu Ustaz Hamidah? Ciri-cirinya? Telah orang mampu apa-apa tapi nek dirasane pahit. Orang munafik enggak ngaji Quran tuh tidak ada baunya dan rasanya adalah pahit. Jadi ada 4 hal tadi ya yang kita utrujah itu yang paling bagus. Kemudian tamr, jangan sampai kita jadi royhanah atau buah kecil yang pahit tapi nggak ada baunya. Nah, yang paling ngeri itu wis mambu pahit sisan. Ini apa gue? Ya, nggak disebutkan di sini ya. Terus dibaca surah Al-Fi'an. Amri bin Al-As, jadi Amrun itu ya, Amrin sallallahu alaihi wasallam. Qala yuqalu iqra wartaqi. Ya, barakallahu fiik. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, yuqalu, dikatakan besok di akhirat ya, kepada penghafal Quran, sahibil Quran, yaitu ahlul Quran, penghafalnya yang mengamalkan isinya. Lalu disuruh ngapa besok di akhirat? Salah satunya adalah iqra wartaqi. Bacalah wahai ahlul Quran, wartaqi, naiklah derajatmu, naiklah, irtaqi. Jadi setiap membaca itu naik derajatnya. Jangan berpikir antum begini loh, yo wis ngaji angel-angeling donya ning akhirat kon ngaji meneh. Jangan begitu. Enak ngaji nih. Terus dibaca sudah Mutia. Nah ini, dan bacalah dengan tartil. Oh, membaca tartil itu ternyata model bacaan penduduk surga. Rattil kama kunta turattil fid dunya. Rattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana dulu kamu baca tartil di dunia. Makanya saya sering ingatkan, baca Quran harus sesuai tajwid, meskipun antum hafalan sendiri. Rotok cepet itu ya sesuai tajwid. Terus dilanjutkan fa'inna. Sesungguhnya kedudukanmu besok di surga itu sesuai akhir ayat yang kau baca. Sebanyak apa yang kita baca itu kedudukan kita tingginya segitu. Akhirnya sampai mana? Sampai mana? Sesuai dengan itu. Makanya semakin panjang umur semakin mulia itu kalau untuk ngaji Al-Quran. Nah tolong kita selalu bangga, selalu senang dan bahagia. Sak nyelekit Quran ngingetin kita melalui lisan siapapun. Itu sebenarnya adalah termasuk kode dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin menjadi orang yang baik. Justru yang bahaya itu apa? Kalau kita mau masuk jurang dibiarin. Gimana menurut antum? Kita diingetin itu kayak kita mau masuk jurang diingetin. Jangan begitu. Kalau kita tahu dampaknya, kita berterima kasih enggak sudah diingetin supaya nggak masuk jurang. Ya kan, berterima kasih. Meskipun kadang peringatan itu menyakitkan. Peringatan dari Allah tuh kadang menyakitkan. Tapi ternyata itu baik bagi kita. Nah, kalau kita sudah dapat rahmatnya, pasti nggak akan peduli dengan omongan orang. Kita tetap pedulinya dengan yang penting nek aku bener bismillah, nek aku salah muhasabah. Bismillah.
Simple hidup ini. Dan membuat kita jadi tenang. Kemudian an Abdullah bin Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an. Bacalah Quran, fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Nih, penting nih. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa hati yang memahami Quran. Bukan yang membaca doa. Ini yang tadabbur ya. Kalau membaca bisa jadi disiksa bisa. Tapi kalau yang wa'a itu fahima. Menyadari, maksudnya menyadari, memahami Al-Quran. Kalau kita, nafas kita keseharian tuh dengan Quran, dengan memahaminya, maka Allah nggak akan mengadab hati kita. Masya Allah. Semoga kita termasuk golongan ini ya, yang tidak disiksa. Amin. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Dan sesungguhnya Quran ini adalah hidangan dari Allah. Ma'dubatullah adalah ya tadi hidangan, wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa yang memasukinya, memasuki Quran, maksudnya memahaminya, tadi mengamalkannya, maka dia aman. Amin. Terus waman ahabbal Qur'ana, dan siapa yang mencintai Al-Qur'an, antum bahagia, setoran Quran itu antum bahagia gitu. Yubashir, maka hendaklah ia berbahagia. Siapa yang mencintai Quran dapat kabar gembira, yaitu surga. Masya Allah, cinta Quran. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari Al-Quran, maka segera mendekat. Fafirru ilallah. Sepahit apapun Al-Quran itu, dia akan manis apabila kita sudah semeleh. Seperti yang saya rasakan waktu itu ya. Saya di Timur Tengah begitu. Yuk, kadang males, kadang ini itu. Saya itu, antum bayangkan loh, saya datang kajian sirah ke Syekh Ahmad Yusuf. Kemudian saya ajak ada teman Arab, orang Arab asli itu yang pengen ikut saya. Ikut pengajian Syekh. Loh, coba yuk izin ke Syekh dulu. Syekh, ini orang Arab. Ngapain kalian kajian sama orang-orang ini? Orang nggak apa-apa. Orang Arab udah paham. Saya gitu. Gimana? Pak Men, saya apakah saya habis meninggal? Bagi saya ternyata levelku tuh masih sangat rendah. Nggak perlu saya sakit hati sama itu. Teman saya namanya Tova itu orang datang, saya mau hadir lagi kajian sama kawan-kawannya. Ini orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak paham mau tempat aja yang lebih tinggi ilmunya. Ini tuh cuman biasa. Gimana tuh? Beliau bahasa Amiyah ya, tapi saya paham. Aduh, gak sama sekali tidak sakit hati. Kenapa? Oh, berarti memang level saya kayak begitu. Makanya saya belajar. Dan beliau mau ikut karena beliau levelnya juga lebih rendah dari saya. Si Mustafa ini kan dia fakultasnya ini engineering, dia nggarapnya itu loh, rumus-rumus matematika tapi bahasa ngeri. Nah, tidak belajar agama memang di kuliahnya. Nah, kita belajar agama. Jadi wajar kalau dia gabungin sama kita-kita. Artinya apa? Tadi, ketika sesakit apapun kita waktu itu, ketika yang kita adalah Al-Quran, Sunnah, maka bisa, alhamdulillah. Ya. Jangankan guru saya. Di antara antum ketika mungkin menyampaikan khutbah, itu isinya menyindir kita semua. Khutbah tentang sholat, khutbah tentang apa? Khusyuk.
itu kan semuanya kena ya. Jadi justru alhamdulillah kalau kita itu kena nasihat itu, berarti Allah cinta kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sudah hatam ya kita ini. Semoga kita menjadi buah utrujah ya. Ya rabbal alamin. Yang kita rajin ngaji, saya sarankan Al-Quran yang tadi antum baca-baca lagi hadis ini terutama ya. Saya tercampur di sini. Man tarakahu min jabalin qasamahullah. Kalau sampai kita ninggalin Quran karena kegengsian kita terhadap entah apalah ya, pasti Allah akan membinasakannya. Dan jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Kalau kita tutup dengan doa. Orang yang membaca Quran saya kan nanti yang termasuk yang awal-awal bahkan yang masuk neraka juga itu. Itu kan karena ujian orang. Karena ingin dipuji. Iya. Sedangkan kita sebagai manusia kan pasti ada rasa itu pasti ada. Pasti ada pengen dipuji atau dan sebagainya. Walaupun niatnya sebenarnya nggak cari pujian, tapi pasti kalau ada yang puji dan sebagainya itu pasti timbul rasa-rasa seperti itu. Cara menghindari atau mencegah dari godaan setan seperti apa? Caranya dengan berdoa sesuai sunnah Rasulullah SAW ketika orang memuji Quran kita, memuji kita. Doanya adalah Allahumma, gimana Ustaz ya? Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. Terus waghfir li ma waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Gitu ya. Saya tulis coba. Jadi Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. Berarti ini real terjadi kan? Nah buktinya Nabi ngajarin doa ini. Berarti kan orang-orang pada dipuji itu kan? Orang-orang itu mengalami pujian, benar? Ya bacanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Terus waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allahumma la wakhir. Ya Allah, jangan kau siksa aku, jangan kau anggap jangan kau siksa aku terhadap apa yang mereka katakan tentangku. Weh, kamu hebat, kamu soleh, kamu pintar. Jangan ya Allah, karena kita tahu kan siapa diri kita. Sebenarnya kita nggak layak dapat derajat pujian itu, betul nggak Pak? Rasanya kita gitu maksudnya. Betul. Tapi itu jangan untuk ngomongin orang lain loh, untuk diri kita. Itu kadang salah menempatkan dalil. Wow, firli ma la ya dan ya Allah, jangan kau siksa aku terhadap apa yang mereka katakan tentangku. Padahal aku nggak sebaik itu ya. Waghfirli, ampunilah aku terhadap apa yang aku lakukan dan mereka nggak tahu, gitu loh. Kan kita mungkin berbuat dosa di belakang orang-orang yang memuji kita itu. Kita minta ampun pada Allah, ya Allah. Terus doanya selanjutnya, waj'alni, jadikan aku lebih baik dari yang mereka omongin tadi. Mereka ngomongin, Pak Johan hebat, Al-Qurannya fasih. Doanya apa? Jadikan aku lebih baik dari sekedar fasih, hafal, mengamalkan, nah gitu. Jadi itu membentengi kita dari sombong.
seperti itu. Ojo langsung nganggo carane Umar bin Khattab ya, disauri ya ngomong muji langsung sauri. Doa dulu ya. Lihat dulu memujinya itu beneran atau gawe-gawe. Karena ada yang memuji itu gawe-gawe. Aslinya ngeceh atau cuma sekedar basa-basi. Tapi kalau mengapresiasi benar-benar anak-anak yang bisa itu ya, oh bagus, alhamdulillah, itu kan benar ya. Kalau nggak bisa kan, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Waj'alni khairan mimma yadhun. Betul nggak bacanya? Jadi supaya tidak seperti itu ya, nanti karena yang masuk neraka pertama kali adalah tadi orang yang ngakunya cinta Quran, menghafal Quran, justru masuk neraka. Kenapa? Karena mereka niatnya di dunia karena dunia, karena dipuji, karena ya bukan karena untuk mengamalkan isinya, sehingga mereka masuk neraka. Anda tahu nggak minal kabair itu termasuk dosa besar? Tahu nggak apa? Yang berkenaan dengan Quran. Apa dosa besar penghafal Quran? Ketika dia melupakan hafalannya dengan sengaja. Astagfirullahaladzim. Ternyata semakin hafal Quran, semakin banyak kesempatan kita melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Sengaja melupakan hafalan dengan cara tidak menyetorkan. Ngeri gak? Ngeri. Menyetorkan kepada Allah, siapapun pokoknya. Menyetorkan itu gak harus ke Ustaz, kepada Allah pas sholat. Jadi usahakan tetap menghafal. Nah ini banyak banget hafalannya, tidak semuanya kepegang. Ya udah yang sekarang kalau ada wadah lembaga yang memberi fasilitas untuk orang, nanti lihat dulu Mahat Ali Al-Mu'min itu. Mahat Ali Al-Mu'min dari stafnya, mudir tertingginya, bahkan mudirnya mudir strategi Fajar itu kalau ketemu saya, Ustaz, nanti kalau saya longgar boleh setoran, itu selevel beliau. Mudirnya Mahat Ali Ustaz Wildan selalu datang setoran. Staf guru-guru wajib setoran setiap Senin. Saya hari Senin kan dari sini, saya di situ. Yang setoran itu siapa? Guru-guru, staf, ustadz-ustadz yang sangat sibuk. Yang mereka itu kenapa? Karena mereka tahu hadis ini. Kalau sampai sengaja, maka lembaga memberi wadah supaya ustadznya setoran. Di sana kayak gitu. Orang luar itu pada nyari-nyari. Maka subhanallah ya, dosa besar kita meninggalkan momen untuk menghafal Al-Quran, murojaah. Karena hafalan kita pasti hilang, pasti. Cuma kita murojaah atau tidak, seperti itu. Nah, ketika kita sudah berusaha tapi orang hafal, alhamdulillah kita yang sudah berusaha. Yang jadi masalah kalau kita tidak berusaha meninggalkan tadi mantarakahu min jabbarin qasamahullahu ta'ala. Semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Satu yang membuat kita tunduk yaitu Allah dan Rasul. Sudah cukup itu. Kalaupun kita semua harus terhina gara-gara demi Allah dan Rasulnya, siap jawab. Antum bayangkan betapa malunya kalau antum jadi nabi. Ayatnya disebut-sebut sampai sekarang. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tapi tidak apa-apa. Itu bukan aib. Kenapa? Tunduk pada syariat bukan aib. Meskipun Nabi pernah disebutkan, wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Nah itu sekarang kan lebih tetap antum. Itu Nabi. Diingatkan, Nabi marah enggak sama Allah? Kok aku disebut-sebut gini tuh ya Allah? Apa gak negatif? Tidak negatif. Apa pelajarannya? Ketundukan seorang Nabi pada aturan Allah, Masya Allah. Meskipun harus mengorbankan kisah-kisah beliau itu disebutkan oleh kita tentang penyebabnya. Terus ada lagi, maka li nabiyyin an yakuna lahu asra. Terakhir yang ini coba saya tunjukkan. Ini sangat menohok kalau saya ya. Karena kita orang biasa. Kalau Nabi ini aman. Maka
7. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. Nih, tidak selayaknya Nabi itu menjadikan tawanan perang Badar sebagai tawanan. Harusnya dibunuh aja, kata Allah gitu. Tapi Nabi malah menawan mereka, membebaskannya, dan bahkan beberapa masuk Islam. Umar bin Khattab berfatwa, wahai Nabi, ditanyain Nabi, wahai Umar, menurutmu gimana? Kalau aku tak bunuh, wahai Nabi. Ternyata yang Allah inginkan sama dengan yang Umar inginkan. Maksudnya kalau Umar bahasanya wafaqtu Rabbi fi thalathi, aku sesuai keinginan Rabbku pada 3 hal, kata Umar. Sebenarnya itu adalah keinginan Allah pas dengan Umar, tapi adabnya Umar nggak ngomong gitu. Umar bilang, aku keinginanku pas sesuai yang Allah inginkan, kan ada. Bukan Allah kok sama kayak aku, gue parah ya kan. Kita yang sama dengan kehendak Allah. Wa faqtu Rabbi fi thalath. Adabnya Umar begitu. Terus bahasanya di siapa? Turiduna aradad dunya, seolah-olah kalian malah ingin dunia. Maksud Nabi ingin dunia? Ya enggak gitu maksudnya. Tapi ayatnya ini loh. Kan kalau saya mau jadi Nabi itu, ya Allah, makanya Nabi waktu itu nangis sama Abu Bakar As-Siddiq turun ayat ini. Bayangkan sudah dilakukan, difatwakan, sudah berjalan, kok turun ayat yang tidak sesuai dengan apa yang beliau ijtihadkan waktu itu. Turiduna aradad dunya, kenapa kalian menginginkan bagian dari dunia? Wallahu yuridul akhirah, padahal Allah ingin akhirat. Kenapa kok dunia? Karena tawanan ini kalau bisa membantu kaum muslimin kan bisa makmur kaum muslimin. Skill apa, produksi apa yang dimanfaatkan waktu itu, ngajari kaum muslimin. Nah itu kan urusan dunia. Sementara Umar uktul, eksekusi aja. Allah ingin yang akhirat. Ya tahu mereka semua mending mati aja. Urusan dunia nanti Allah yang akan memakmurkan. Ini loh, bayangkan kalian ingin dunia. Antum jadi Nabi gini, ya Allah, kok saya besok tertulis dalam sejarah pernah menginginkan dunia, kan parah kan? Ya enggak seperti itu juga. Artinya yang dilakukan kan turidun itu banyak sahabat, bukan Nabi. Nabi kan hanya bertanya ke Abu Bakar diapakan? Ditukar tawanan, tukar tawanan dan lain sebagainya. Umar bunuh. Nabi milih pendapat Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dan Nabi saat ayat ini turun, beliau menangis. Gitu. Loh, bayangkan, jangankan kita diajari Quran, Nabi sampai nangis. Dididik sama Quran ini. Ma'adubatullah. Ya. Hidangan dari Allah, maksudnya isinya ada, isinya mendidik kita. Jadi wajar ya, kita kalau dididik Quran sakit itu, wah Nabi ini di Al-Anfal 67 ini sesuatu yang normal bagi orang yang bersih hatinya. Insya Allah kita bersih hatinya. Kita cukupkan ya dengan kita membaca doa karena kita sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'im, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha ya arhamar rahimin la ilaha illa anta. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas. Allahumma in lam yakun bika 'adabun 'alaina fala nubali. Na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah. إلهنا إلى من تكلنا إلى عدو بعيد يتجاهلنا أم إلى قريب بلغته أمرنا ولكن العاقبة خير إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.